Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danmi Rahmat Ades dari Departemen Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara pengoperasian AC mobil yang baik dan benar serta efisien. Seperti yang kita semua tahu, AC pada kendaraan berfungsi sebagai pengatur temperatur di dalam ruangan kabin agar pengendara atau pengemudi maupun penumpang merasa nyaman ketika berkendara. Namun hal ini hanya dapat terjadi jika kondisi AC kendaraan Anda dalam kondisi normal atau dalam kondisi baik. Nah, maka dari itu ada perlunya kita mengetahui bagaimana cara pengoperasian AC yang baik dan benar agar AC kendaraan Anda selalu dalam performa terbaiknya. Berikut saya akan jelaskan beberapa langkah-langkah dan tips dalam pengoperasian AC mobil yang baik dan benar. Namun agar tidak terjadi kesalahpahaman, pastikan Anda menonton video dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Langsung saja, langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah pengecekan kompresor AC. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka kap mesin lalu memerhatikan kompresor, apakah kompresornya berputar, lalu apakah putarannya terlihat stabil atau normal. Jika tidak terlihat kendala, maka dapat disimpulkan bahwa kompresornya baik. Lalu langkah selanjutnya yakni pemeriksaan selang-selang AC. Apakah terdapat kebocoran freon atau refrigeran? Kebocoran pada refrigeran dapat berpengaruh kepada kinerja AC mobil, seperti kurangnya pendinginan. Jika freon bocor dari sistem AC, kinerja pendingin akan terpengaruh. Anda mungkin akan merasakan bahwa AC kendaraan Anda tidak lagi mendinginkan udara seperti biasanya, atau bahwa suhu di dalam kabin terasa lebih hangat daripada biasanya. Lalu selanjutnya bunyi berisik dari komponen AC. Freon yang bocor dapat menyebabkan komponen dalam AC seperti kompresor atau katup ekspansi berisik atau berfungsi secara tidak normal. Lalu selanjutnya biasanya terdapat bau aneh. Freon AC memiliki aroma khas. Jika Anda mencium bau aneh yang mirip seperti zat-zat kimia di dalam kabin, ini bisa menjadi tanda bahwa freon kendaraan Anda bocor. Namun jika tidak terdapat kebocoran, maka kita dapat lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang ketiga yakni memeriksa saringan udara kabin. Pertama-tama buka dulu dashboardnya, lalu lepas pin yang berada di sebelah kiri dan kanan atas. Lalu turunkan dashboardnya ke bawah. Lalu buka tutup dari filter udara kabinnya. Lalu keluarkan filter udara kabin. Apabila filternya terlihat kotor, kita dapat melakukan pembersihan atau penggantian. Berikutnya langkah pemasangan dari filter yang tadi sudah kita buka. Untuk pemasangan, pastikan mana bagian atas. Biasanya terdapat tanda di bagian depan filter. Lalu masukkan ke dalam. Pasang lagi tutupnya. Pastikan tutupnya terpasang dengan benar, dengan rapat. Jika sudah, pasang kembali pin yang berada di dalam dashboard. Pastikan untuk selalu mengecek kebersihan dari filter udara kabin, karena hal ini sangat berpengaruh kepada kebersihan udara di dalam kabin kendaraan Anda. Selanjutnya mari kita berbicara mengenai temperatur.
Umumnya, temperatur ruang kabin yang nyaman berkisar antara 22 sampai 24 derajat Celcius atau 72 sampai 75 derajat Fahrenheit. Di dashboard Anda akan menemukan knob pengontrol suhu atau temperatur. Seperti namanya, knob ini berfungsi sebagai pengontrol suhu dari AC. Untuk cara penggunaannya, dapat diputar searah jarum jam. Semakin ke kanan, maka suhunya juga akan semakin dingin. Begitu juga sebaliknya. Namun, hindari penggunaan suhu yang terlalu rendah atau terlalu ekstrim, karena dapat terlalu menambah beban kerja dari mesin serta semakin menambah penggunaan bahan bakar. Berikut adalah contohnya, penggunaan suhu yang terlalu ekstrim. Lalu berikutnya, knob pengontrol kecepatan hembusan angin. Knob ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan hembusan angin yang dikeluarkan oleh blower. Umumnya terbagi menjadi beberapa pilihan kecepatan. Yang pertama, kecepatan rendah. Kecepatan rendah dapat digunakan ketika Anda ingin berkendara dalam suasana yang tenang, karena tidak terlalu bising dan juga tidak terlalu berpengaruh kepada beban kerja mesin. Lalu selanjutnya ada kecepatan sedang. Pilihan kecepatan sedang menjadi pilihan umum bagi banyak orang karena suara yang ditimbulkan dari blower tidak terlalu bising dan juga tidak terlalu menambah beban kerja dari mesin. Lalu berikutnya ada kecepatan tinggi. Untuk kecepatan tinggi dapat Anda gunakan ketika cuaca panas sangat ekstrim, namun Anda juga harus bijak dalam penggunaannya karena selain kebisingan dan noise yang dihasilkan cukup tinggi karena hembusan anginnya cukup tinggi, hal ini juga dapat mengganggu kenyamanan dalam berkendara. Selain itu, juga dapat menambah beban kerja dari mesin, serta juga semakin menambah penggunaan bahan bakar. Lalu selanjutnya ada kecepatan sangat tinggi. Sama seperti kecepatan tinggi ini, pilihan kecepatan ini dapat digunakan ketika berada dalam cuaca panas yang sangat ekstrim. Namun biasanya pilihan kecepatan ini hanya digunakan untuk jangka waktu yang sebentar, seperti ketika baru memasuki kendaraan. Setelah sebelumnya kendaraan Anda terparkir pada tempat terbuka yang terkena cahaya matahari langsung dan mengakibatkan udara panas di dalam kabin terperangkap. Dengan menggunakan kecepatan tinggi ini, dapat membantu mempercepat keluarnya udara panas yang terperangkap di dalam kabin sehingga suhu di dalam kabin akan lebih cepat dingin. Sama halnya dengan kecepatan tinggi tadi, kecepatan sangat tinggi ini juga harus sangat bijak dalam penggunaannya karena sangat menambah beban kerja mesin dan juga sangat berpengaruh kepada efisiensi penggunaan bahan bakar. Berikutnya adalah knob pengontrol arah hembusan. Knob atau selektor ini berfungsi sebagai pengontrol arah dari hembusan angin oleh blower. Untuk pilihannya ada beberapa macam. Pertama, hembusan mengarah kepada tubuh bagian atas. Untuk pilihan seperti ini, hembusan udaranya hanya mengarah kepada tubuh bagian atas, yang biasanya keluar dari air outlet yang berada di bagian depan pengendara atau penumpang. Selanjutnya, hembusan mengarah kepada tubuh bagian atas dan bawah. Untuk pilihan seperti ini, hembusannya mengarah kepada tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah atau pada kaki. Anda dapat menggunakan pilihan selektor ini jika ingin mendapatkan kenyamanan lebih, seperti ketika berkendara dalam cuaca yang cukup panas dan kaki Anda merasa panas, Anda dapat menggunakan mode ini. Lalu selanjutnya, untuk pilihan ini hembusan mengarah kepada tubuh bagian bawah. Ya, hembusannya hanya mengarah kepada tubuh bagian bawah atau pada kaki. Selanjutnya ada pengaturan disposer. Pada mode ini hembusan mengarah kepada tubuh bagian bawah dan juga pada kaca bagian depan. Fungsi dari mode ini adalah untuk mengurangi embun
yang mengendap pada kaca ketika Anda berkendara dalam cuaca hujan. Lalu selanjutnya mode use with. Mode ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara dari luar kabin agar dapat masuk ke dalam. Kita dapat menggunakan mode ini jika ingin menukar udara yang berada di dalam kabin kendaraan. Lalu selanjutnya pengaturan disposer. Mode ini hampir sama dengan pengaturan disposer yang tadi. Bedanya kalau untuk mode ini hanya berfokus pada bagian disposernya, yakni udara hanya keluar pada bagian depan yang hanya mengarah kepada kaca depan mobil. Untuk penggunaannya sama seperti tadi, dapat digunakan ketika berkendara dalam cuaca hujan. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana prosedur menghidupkan AC mobil yang baik dan benar. Pertama, hidupkan dulu kendaraan Anda. Lalu buka sedikit kaca mobil. Hal ini bertujuan agar tekanan udara panas yang tadi terperangkap di dalam mobil dapat keluar dengan sendirinya, dan juga dapat membantu mengurangi beban kerja dari AC. Selanjutnya, hidupkan blower. Tunggu beberapa saat. Jika Anda ingin menurunkan suhu dengan lebih cepat, Anda dapat mengatur kecepatan hembusan blower ke posisi cepat atau sangat cepat. Lalu selanjutnya, selagi menunggu, kita juga dapat mengatur arah hembusan. Lalu yang terakhir, kita dapat mengatur suhu sesuai dengan yang diinginkan. Setelahnya, tutup rapat kaca mobil. Berikutnya saya akan memberikan sedikit tips ketika Anda ingin lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar dan ketika jalannya bebas hambatan dan cuaca tidak terlalu panas. Anda dapat mengatur selektor ke bagian low atau bagian sedang, lalu mengatur temperaturnya untuk tidak terlalu rendah seperti ini, lalu mengatur arah hembusan kepada tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah atau kaki. Baiklah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya akan mencoba sedikit mengulang beberapa hal penting dalam cara pengoperasian AC. Yang pertama, selalu periksa kebersihan dari filter udara kabin Anda secara berkala, tentunya di bengkel-bengkel resmi, atau Anda dapat melakukannya sendiri seperti tutorial yang saya berikan di video tadi. Lalu, selalu bijak dalam penggunaan AC seperti penggunaan temperatur, penggunaan kecepatan hembusan blower, karena hal ini berpengaruh kepada beban kerja dari mesin. Dan tentunya jika menambah beban kerja mesin, maka efisiensi dari penggunaan bahan bakar juga akan sedikit berkurang. Lalu yang terakhir, sedikit tips ketika Anda memarkirkan kendaraan di tempat yang terbuka atau terkena cahaya matahari secara langsung. Anda dapat membuka sedikit kaca untuk menghindari terperangkapnya tekanan udara panas di dalam kabin. Hal ini dapat membantu ketika Anda kembali ke dalam kendaraan. Dengan membuka sedikit kaca tadi, ini dapat mengurangi beban kerja dari AC karena udara panas tidak terperangkap di dalam kabin. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.